Ya, Ganja Safari yang ke-10. Kita mau jalan-jalan di kota Amsterdamnya ya, di sentral ya. Kita cek-cek dulu. Oh, lihat tuh. Banyak yang nanam ganja di rumah guys, di sini guys, di balkon-balkon gitu. Asik. Udah besar-besar dia. Bila kita lihat berapa pohon. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ada 5 pohon guys. 5 pot maksudnya. Jadi kalau di Belanda ini boleh ya, satu orang boleh nanam 5 pohon ya. Lihat. Sana tanam ganja. Itu juga ganja. Selamat pagi menjelang siang. Barusan gua udah ke coffee shop sebelah sana. Hari ini gua edisinya apa namanya tadi? Pineapple Kuss. Pineapple Kuss. Ini dia barangnya nih. Nah, kita lihat dulu barangnya. Ini aja. Sativa Kuss. Pineapple Kuss namanya ya. Kita gulung dulu, nanti biasa gue ajak lu jalan-jalan semuanya. Ini cuacanya bentar lagi kayak mau hujan, jadi enggak tenang gitu ya. Gue gulung dulu ya. Ya, jadi hari ini gue lagi di Dam Square. Ini sentralnya Amsterdam ya. Di tengah-tengah kota Amsterdamnya, paling 5 menit dari stasiun sentral itu cuma 5 menit jalan kaki. Dan ini kalau orang ke Amsterdam pasti kesini. Lihat nih, banyak orang Indonesia, banyak orang mana-mana kesini. Mereka pada berfoto-foto, ada ngasih makan burung, ada yang cuma beli cimeng terus duduk di sini. Ya guys, dengan duduk aja di sini bau cimeng udah di mana-mana ya. Hampir semuanya orang bakar, hampir semua turis di sini pada bakar duduk. Ya duduk di sini aja baunya udah kemana-mana, nggak bakar ya. Iya, jadi mari kita bakar. Terus gue ajak kalian jalan-jalan ya. Lihat-lihat sekeliling, itu ada Madame Tussauds, di sana ada Dam Square, ya macam-macam ya. Kita bakar dulu, cobain Pineapple Kuss. Ya, Pineapple Kuss. Rasanya masih bau-bau getah ya, karena masih segar sekali. Tadi masih basah banget. Tapi oke. Tarikannya mantap, nggak terlalu gatel tenggorokan. Tapi berasa banget ya. Ya, gue sekarang lagi di kota, di sentral kota. Di sini ada Madame Tussauds, di sini ada hotel. Ini namanya Dam Amsterdam. Ya, kita cek dulu. Oh, mantap. Ya. Nah. Ya guys, Amsterdam udah mulai buka ya, rame banget turisnya udah mulai. Ini pusat perbelanjaan di gang ini. Ya, gue nggak bisa banyak cerita karena berisik banget di sini, banyak turis dan bau cimeng di mana-mana ya. Bau cimeng di mana-mana. Di sini ganja udah jadi komoditi budaya tuh. Jadi untuk medisin, untuk apa aja tuh ada di sini. Ya, barusan gue muter-muter, setelah muter-muter capek juga, dan akhirnya gue duduk lagi di kanal. Gue mau gulung yang kedua, masih yang sama tadi, Pineapple Kuss. Lihat nih barangnya nih.
ya. Jadi ini pineapple kush sativa dominan. Jadi gue gulung dulu yang kedua, yang tadi gue udah habis jalan-jalan, kita hancurkan dulu ya. Baunya coba cium dulu guys. Oh, segar sekali guys, segar sekali ya. Kita gulung dulu. Pineapple kush ya. Bau-baunya bau ini ya, kalau gue bilang bau getah, tapi getah-getah buah segar gitu. Kalau lu kayak motong mangga tuh getahnya bau kayak gitu, kayak motong nanas tuh baunya kayak gitu. Ini pineapple kush sativa dominan. Berapa tadi harganya? Harganya tadi 11 euro ya, harganya 11 euro per gram. Nih, cek dulu barangnya. Ini tadi barangnya, gue udah hisap 2 batang ya. Ya. Jadi gue mau cerita yang tadi guys. Di Amsterdam itu ada skat-skat gang, dan di gang-gang itu ada jendelanya warna merah dan ada lampu merah, neon merah itu di depan pintu guys. Jadi itu yang namanya red light district. Itu tempat-tempat cewek-cewek mangkal ya. Jadi kalau lu ke situ, lu bisa langsung check-in ya. Jadi setiap kamar itu 1 orang. Jadi ada banyak kamar di sela-sela sel kayak gitu. Jadi sekali kencan 50 euro. Kalau mungkin bisa tawar-menawar, bisa lebih bisa kurang ya, gua nggak tahu persis. Tapi kalau nggak salah itu 50 euro sekali kencan. Ceweknya macam-macam guys. Ada yang cewek lokal, ada yang dari negara lain. Wah, macam-macam dari segala umur juga guys. Itu namanya red light district ya. Tapi karena terlalu vulgar, jadi gue nggak enak kalau bawa kamera ke sana. Dan itu rata-rata bukanya 24 jam guys. Selama lampu neonnya itu menyala, berarti dia ada gitu tandanya guys. Ya. Terus tadi gue di dam itu terlalu rame, jadi gue nggak suka keramaian ya. Gue lebih suka duduk di kanal, agak-agak sepi gitu, jadi ngobrolnya juga enak, fokus gitu. Jadi agak risih aja gue kalau tempat rame kayak tadi itu ya. Kalau itu namanya Dam Square. Kalau Dam Square itu 5 menit lah, 10 mungkin jalan kaki 5 menit dari sentral stasiun. Dan itu semua turis pasti ke situ, bisa foto-foto, bisa apa segala macam ya. Terus ya tadi pas gue baru nyampe juga lihat juga tuh ada tanaman ganja di balkon itu. Jadi 1 orang di sini guys, di Belanda itu 1 orang boleh menanam sampai 5 pohon. Jadi 1 orang boleh menanam 5 pohon. Kalau 2 orang ya 10 pohon, kelipatannya kayak gitu. Tapi kalau lebih dari segitu bisa diambil sama polisi guys. Nah, jadi ketentuannya 1 orang penduduk boleh menanam 5 pohon ganja atau 5 pot dengan syarat tidak diperjualbelikan. Karena yang diperjualbelikan itu udah industri ya. Jadi kalau yang menanam sendiri 1-5 pohon itu dipakai sendiri ya, mungkin bisa dijual ke temen atau ke apa, bisa juga. Selama lu bikinnya nanamnya itu nggak pakai lampu. Kalau udah pakai lampu udah beda aturannya guys. Jadi kalau nanam biasa pakai pot dan pakai matahari biasa itu bisa sampai 5 pohonnya di sini ya. Tapi sebagian walaupun udah nanam 5 pohon, coffee shop tetap laku karena nggak semuanya orang punya space ya, punya tempat untuk nanam, karena nanamnya itu butuh tempat yang agak luas. Karena apalagi kalau indica itu 1 pohon indica itu lebar sekali ya daunnya ya. Jadi mereka yang punya balkon besar atau yang punya rumah, yang punya tempat-tempat lega, mereka pasti nanam. Udah pasti nanam untuk pemakaian sendiri gitu. Nah, selagi mereka nanam untuk nunggu panen, mereka beli di coffee shop. Jadi kalau setelah mereka panen baru mereka pakai sendiri. Kalau nggak cukup baru beli coffee shop. Jadi bagus ya budidayanya kayak gitu. Coba kalau di Indonesia bisa, misalnya 1 orang boleh menanam dua pohon gitu. Jadi nggak ada transaksi black market guys kalau di Indonesia. Jadi kalau semuanya dikontrol sama pemerintah, yang black market itu nggak ada. Bahkan di sini jarang atau jarang lu nemuin bandar-bandar di jalanan atau teman-teman yang ngedarin itu nggak ada. Semuanya udah disiapin di coffee shop. Jadi kalau mau ganja di coffee shop, karena upetinya itu masuk pemerintah.
Jadi pemerintah itu sebenarnya bukannya bebas atau munafik ya, mereka lebih mementingkan situasi. Jadi kalau coffee shop itu ditutup, otomatis kan jadi banyak bandar-bandar beredar itu di jalanan, banyak bandar-bandar gelap itu transaksi. Akhirnya kan jadi pasar gelap ya guys ya. Jadinya penyalahgunaan ganja. Tapi kalau ada coffee shop buka, semua orang ke coffee shop, mereka belanja, mereka nyimeng di situ atau bawa pulang, itu terkontrol semuanya. Dan barang-barang yang ada di coffee shop itu kan udah menurut standar pemerintah, THC-nya berapa dan berapa banyak lu boleh beli, terus siapa aja yang boleh jual. Dan coffee shop itu udah ada dari tahun 1970 kalau nggak salah, coffee shop yang pertama ya guys ya. Itu namanya Yellow Mellow. Coffee shopnya namanya Yellow Mellow, coffee shop pertama di Belanda, dan itu udah tutup sekarang guys. Jadi misalnya coffee shop yang ada di Belanda sekarang berarti coffee shop yang udah lama dari dulu. Jadi nggak ada sekarang coffee shop yang bakal buka baru, atau ada orang yang buka bisnis baru buka coffee shop itu izinnya udah nggak keluar. Jadi coffee shop yang sekarang kalau mau buka cabang berarti pakai izin yang dulu udah ada gitu guys. Ya, jadi gitu guys. Jadi ganja semuanya terkontrol di Belanda, semuanya aman, dan ini cuma sekedar rekreasi ya. Jangan ada negatif di dalam hal ini, karena negaranya sendiri sudah membebaskan penggunaan ganja dari segi medis, dari segi safari, dari segi medikasi, semuanya udah dilegalisir ya. Jadi nggak ada yang negatif di sini. Jadi ada bapak-bapak yang nyimeng, ada ibu-ibu yang nyimeng, semuanya bukan negatif. Nggak seperti di Indonesia gitu. Kadang di Indonesia kalau udah ngomongin masalah ganja udah terlalu buruk sekali gitu. Jadi sangat disayangkan ya, karena Indonesia itu indah dan makmur. Hasil ganjanya sebenarnya lumayan kalau dibudidayain. Cuma ya itu, sistemnya kurang bekerja. Kalau gue bilang sistem di Indonesia itu kurang bekerja, dan masih ada aturan-aturan lama yang menyesatkan kalau gue bilang. Jadi gitu. Ya, Amsterdam cakung sekali guys, kanalnya sepi, hampir mau hujan tapi oke lah, cakung kayak gitu enak. Ya guys, jadi kalau untuk red light district itu segitu, kayak yang tadi gue ceritain, yang sel-sel merah. Untuk di kotanya, kalau lu ke kota Amsterdam pasti lu lihat tuh yang jendela-jendela merah dan ada lampu merahnya, itu berarti tempat prostitusi. Dan cewek-cewek itu mangkal di depan kaca. Jadi kalau di Indonesia itu kayak di etalase. Jadi di etalase itu mereka tampil seksi, manggil pengunjung untuk bisa check-in segala macam, dan itu legal guys. Ya, jadi Belanda kurang lebih kehidupannya kayak gitu guys. Jadi Belanda itu negara bebas dan nggak ada diskriminasi ya. Karena kalau diskriminasi itu bisa pidana, Jadi negara bebas sekali, dan semuanya nggak dianggap negatif ya. Yang mau nanam ganja silakan, yang mau berbuat apa silakan, yang penting ada kontrolnya masing-masing gitu guys. Jadi ya itu dah kurang lebih Amsterdam Ganja Safari yang ke-10 ini. Jadi cuacanya agak cakung mengerikan, gue ngeri hujan, dan ya ini pineapple kush, harganya 11 euro dari coffee shop sentral gue ambil, dan ya rasanya oke, cuma nggak terlalu keras ya guys ya. Ini nggak terlalu keras, cuma oke karena sativa. Jadi untuk giting-giting awal itu pagi asik ya. Ini batang yang kedua. Cukup sekian, sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi Ganja Safari yang ke-11 ya. Nanti kita coba, kalau cuacanya bagus kita bisa main-main di tempat yang keren. Oke? Cukup sampai di sini. Sebat sedul, lihat kanan kiri ya. Salam pejuang senyum.